거짓말 못해. 내가 뭐 잘난 척도 할 수도 없고 있는 그대로 얘기를 해야 돼요. 그래서 마르셀리노도 마찬가지지만 저는 이제 경기 뛰기 전에 Dan saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya U23 kita lolos di Asia. A cidade sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2026. Yes, mantap! Dibongkar media Jepang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia main lagi hari Rabu. AFC terbukti curang. Seluruh pertandingan ronde 4 resmi diulang. Organisasi dunia atau FIFA temukan kecurangan fatal selama ronde 4 digelar. Skuad Garuda jadi korban. Jepang bantu Indonesia dapat keadilan. FIFA resmi umumkan seluruh ronde 4 digelar di tempat netral, yaitu di Amerika Serikat. Kabar baiknya lagi, Sintayong langsung pimpin seluruh pertandingan Timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Yes, mantap! Keputusan sangat tepat dan sangat bersejarah baru saja diumumkan Presiden FIFA, Gianni Infantino. FIFA temukan kejanggalan saat seluruh pertandingan ronde 4 digelar beberapa waktu lalu. Semuanya kacau dan harus diulang. FIFA akui ada kecurangan dan merugikan Indonesia. Timnas Indonesia dinyatakan main lagi hari Rabu. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia masih ada. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Beritakan, media Jepang, Japan Football News, membuat publik Asia terkejut setelah melaporkan bahwa 8 negara, termasuk Indonesia, akan segera meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC usai ronde 4 selesai digelar dan Arab Saudi serta Qatar keluar sebagai wakil Asia yang lolos Piala Dunia melalui ronde 4 beberapa waktu lalu. Langkah ekstrim ini disebut muncul karena rasa frustrasi terhadap dugaan ketidakadilan dan korupsi di tubuh AFC. Kini peta sepak bola Asia bisa berubah besar-besaran. Berikut 3 faktanya. 1. Jepang siap bentuk federasi baru tandingan AFC. Kabar mencengangkan itu berawal dari laporan Japan Football News yang menyebut Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) tengah menimbang untuk keluar dari AFC. Mereka bahkan dikabarkan siap membentuk organisasi baru bernama Federasi Asia Timur. Menurut laporan tersebut, keputusan itu bukan tanpa alasan. Jepang dikatakan muak dengan praktik manipulasi dan dugaan korupsi yang masih marak di dalam tubuh AFC. Rasa frustrasi ini semakin besar karena dianggap menghambat perkembangan sepak bola negara-negara di Asia Timur. Kepercayaan Jepang terhadap AFC pun dikabarkan mulai sirna setelah melihat ada kecurangan yang sangat jelas ketika ronde 4 diselenggarakan. Jepang menyebut Indonesia adalah salah satu negara yang sering dirugikan. Maka dari itu, Jepang membuat ide untuk membentuk federasi tandingan. 2. Tak hanya Jepang, Indonesia masuk daftar negara potensial. Menariknya, bukan hanya Jepang yang disebut bakal hengkang. Dalam laporannya, Japan Football News menulis bahwa ada 8 negara yang berpotensi keluar dari AFC, termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Jepang, Korea Selatan, Cina, Korea Utara, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Media itu menulis ada rumor bahwa Jepang yang frustrasi dengan uang dan korupsi Timur Tengah di AFC mungkin akan hengkang dan membentuk Federasi Asia Timur yang baru. Jepang, Korea Selatan, Cina, Korea Utara, dan mungkin Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Kabar ini memicu perbincangan luas di kalangan pecinta sepak bola Asia. Banyak yang menilai aliansi baru ini bisa menjadi kekuatan besar mengingat dominasi sepak bola negara-negara tersebut di kawasan Asia Timur dan Tenggara. 3. Timnas Indonesia juga merasa dirugikan dalam kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri bukan tanpa alasan disebut dalam rumor tersebut. Beberapa waktu terakhir, skuad Garuda juga merasakan sejumlah ketidakadilan saat tampil di babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia.
Mulai dari pemilihan tempat pertandingan yang tidak netral, jadwal laga yang terlalu padat dan malam hari, hingga keputusan wasit yang dinilai merugikan, semuanya menjadi sorotan tajam publik tanah air. Banyak pihak menilai situasi tersebut menggambarkan ketimpangan perlakuan yang selama ini dikeluhkan negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Maka dari itu, FIFA ambil keputusan tegas dengan mengulang seluruh pertandingan ronde 4 beberapa waktu lalu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Indonesia keluar dari anggota AFC dan bergabung dengan Federasi Asia Timur? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya ketidakpuasan sejumlah negara terhadap sistem dan tata kelola sepak bola Asia di bawah AFC. Jika sampai negara besar seperti Jepang berani mempertimbangkan keluar, itu menandakan ada masalah fundamental yang selama ini diabaikan. Transparansi, profesionalisme, dan keadilan dalam pengelolaan pertandingan menjadi hal yang harus segera dibenahi. Gunteng baru PSSI, Patrick Kluivert resmi hengkang. Erick Thohir targetkan Timnas Indonesia tembus 100 besar dunia dan Piala Dunia 2030. Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert setelah 9 bulan menukangi Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil usai skuad Garuda gagal menembus Piala Dunia 2026, meski mencatat sejarah baru dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi. Kini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan arah baru, membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA dan tampil di Piala Dunia 2030. Berikut 3 faktanya. 1. Target ambisius Erick Thohir, ranking 100 FIFA dan Piala Dunia 2030. Erick Thohir tidak ingin kegagalan di Piala Dunia 2026 membuat Timnas Indonesia berhenti bermimpi. Dalam pernyataannya, usai pemutusan kerjasama dengan Kluivert, Erick menegaskan komitmen jangka panjang untuk membawa Garuda lebih kompetitif di kancah internasional. Kita akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030, ujar Erick Thohir. Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa federasi tak ingin hanya bereaksi terhadap kegagalan, melainkan menyiapkan fondasi untuk prestasi berkelanjutan. Erick juga disebut akan menunjuk pelatih baru dengan visi jangka panjang yang sejalan dengan target besar ini. 2. Perjalanan singkat Patrick Kluivert, rekor dan kegagalan yang tak terlupakan. Patrick Kluivert hanya memimpin Timnas Indonesia selama 9 bulan, namun masa kepemimpinannya meninggalkan 2 catatan kontras, sejarah dan kekecewaan. Di satu sisi, ia membawa Indonesia untuk pertama kalinya menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sebuah pencapaian monumental bagi sepak bola tanah air. Namun hasil akhir tetap belum cukup. Dari 8 laga yang dijalani, Indonesia mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Kegagalan melangkah lebih jauh membuat PSSI akhirnya mengambil keputusan berani untuk berpisah. Meski begitu, publik tetap menilai bahwa di bawah Kluivert, Garuda menunjukkan peningkatan gaya bermain dan kepercayaan diri menghadapi tim-tim besar Asia. 3. Ucapan terima kasih Erick Thohir. Kluivert tetap bagian dari perjalanan Garuda. Meski hubungan kerja berakhir, Erick Thohir menegaskan rasa hormatnya kepada Kluivert dan tim pelatihnya. Dalam pernyataan resmi, ia memberikan apresiasi atas dedikasi sang pelatih asal Belanda yang dianggap telah memberi warna baru bagi Timnas Indonesia.
Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia, tulis Erik. Dengan penuh rasa hormat, kami sepakat mengakhiri kerjasama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk Merah Putih. Ucapan itu menutup babak singkat era Kluivert dengan elegan. Kini fokus PSSI beralih pada membangun fondasi baru dan menemukan sosok pelatih yang mampu melanjutkan semangat perjuangan Garuda menuju panggung dunia. Terungkap, Shin Tae-yong sampai harus mohon-mohon demi Timnas Indonesia. Ternyata ini yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya diberitakan, nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat isu pemecatannya dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, penerjemah setianya, Jeong Sok Seo atau akrab disapa JJ, akhirnya membuka tabir di balik layar perjuangan sang pelatih asal Korea Selatan. Lewat penuturan jujurnya, JJ mengungkap bahwa ada momen di mana Shin Tae-yong sampai harus memohon demi pemainnya agar tetap bertahan di skuad Garuda. Berikut ini 3 fakta di balik kisah emosional itu. 1. Momen menegangkan usai laga versus Bahrain ketika pemain ingin pulang. Usai hasil imbang melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024, suasana ruang ganti Timnas Indonesia ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tim hanya memiliki waktu 5 hari untuk bersiap menghadapi Cina, namun di tengah persiapan tersebut muncul kabar mengejutkan. Salah satu pemain kunci justru ingin pulang dan menolak bermain. Dalam kanal YouTube Ruang Publik, JJ menceritakan Coach Shin pun gak punya pilihan lain selain bujuk-bujuk pemain ini yang mau pulang. Situasi itu membuat Shin Tae-yong berada di posisi serba salah. Ia harus menjaga kekompakan tim yang sedang tertekan sekaligus berusaha mempertahankan semangat juang pemainnya di tengah badai isu dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk federasi dan media. JJ mengisahkan pelatih berusia 55 tahun itu sampai turun tangan langsung membujuk sang pemain. Ia mencoba berbicara dari hati ke hati, menanyakan kesediaan sang pemain untuk tetap berjuang demi Merah Putih. Namun awalnya bujukan itu tak mempan. Kamu mau apa nggak gitu? Tapi ternyata dia tetap nggak mau, ujar JJ menirukan ucapan Shin. 2. Pertarungan di balik layar antara tekanan dan loyalitas. Situasi semakin pelik. Di satu sisi, Shin Tae-yong tahu betul bahwa menjaga keharmonisan tim adalah hal mutlak. Namun di sisi lain, tekanan dari luar semakin besar. JJ menuturkan, mungkin Coach Shin juga memikirkan posisinya Pak Erik dan masalah media, masalah tim juga. Jadi akhirnya dibujuk-bujuk sampai dimainkan lagi. Pernyataan itu menggambarkan betapa beratnya posisi Shin saat itu. Ia bukan hanya pelatih di pinggir lapangan, tapi juga sosok ayah bagi skuadnya. Ia berjuang untuk memelihara semangat para pemain di tengah derasnya kritik dan sorotan. Setelah berbagai upaya dilakukan, sang pemain akhirnya luluh dan memutuskan bertahan. Bahkan ia diturunkan sebagai starter dalam laga melawan Cina. Namun perjuangan itu belum berbuah manis. Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor 2-1. Meski begitu, sikap Shin Tae-yong yang memilih menenangkan badai daripada menambah konflik membuat banyak pihak salut. 3. Komplain dari pihak tertentu, tapi Shin tetap profesional. Usai kekalahan tersebut, muncul kabar bahwa PSSI sempat marah terhadap keputusan starting line-up yang dipilih Shin Tae-yong. JJ buru-buru meluruskan hal itu. Marah sih nggak tahu, tapi ada yang komplain soal startingnya gitu. Terus kenapa? Itu kan wewenangnya head coach menurut saya. Kenapa orang lain yang harus ngatur? Tegasnya. JJ menambahkan, Shin tetap berpegang teguh pada prinsip profesionalitas meski mendapat tekanan dari berbagai pihak. Ia tak ingin ada intervensi terhadap keputusannya sebagai pelatih kepala. Ada yang komplain, iya ada, tapi nggak sampai nyuruh pertandingan berikutnya harus mainin ini atau itu, ungkapnya lagi.
Dari kisah ini, publik semakin memahami sisi lain dari Shin Tae-yong, pelatih yang bukan hanya berjuang untuk hasil di lapangan, tapi juga menjaga harga diri, keutuhan, dan semangat sebuah tim nasional yang ia cintai. Drama panjang Mes Hilgers di FC20. Klub pasang satu syarat berat sebelum ia bisa main lagi. Sebelumnya diberitakan, kisah antara Mes Hilgers dan FC20 kembali mencuat ke permukaan. Setelah namanya menghilang dari daftar pemain selama beberapa pekan, kini muncul kabar baru dari Direktur Teknis FC20, Jan Struer. Ia menegaskan hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh bek keturunan Indonesia itu jika ingin kembali merumput bersama The Tukers. Berikut ini 3 faktanya. 1. Drama panjang di kubu FC20. Hubungan antara Mes Hilgers dan FC20 tengah memasuki babak rumit. Pemain yang dikenal sebagai pilar penting di lini pertahanan itu tak lagi terlihat di daftar susunan pemain sejak beberapa pekan terakhir. Keputusan mencoret Hilgers ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, terlebih karena performa lini belakang Twente mulai goyah. Struer sempat menyinggung bahwa cedera yang dialami bek lain, Staff Lemkin, sebenarnya membuka peluang bagi Hilgers untuk kembali dimainkan. Namun menurutnya hal itu bukan solusi ideal. Lemkin sudah kembali berlatih, jadi kami pikir ia akan segera bisa bermain lagi, ujar Struer dikutip dari Twente Insight. Ia menambahkan, meski Hilgers bisa saja diturunkan, keputusan tersebut tidak serta-merta menjadi jawaban terbaik karena sang pemain sudah lama tidak bermain secara kompetitif. 2. Hanya ada satu jalan untuk Hilgers. Bagi FC20, kembalinya Hilgers ke lapangan bukan hanya soal kebutuhan teknis. Klub ingin menunjukkan ketegasan dalam menjaga prinsip dan profesionalisme. Struer menyatakan dengan gamblang bahwa hanya ada satu cara bagi Hilgers untuk kembali mengenakan seragam merah Twente. Ia harus memperpanjang kontraknya terlebih dahulu. Kalau sekarang tiba-tiba kami bilang Hilgers main lagi, itu tidak menunjukkan ketegasan. Itu juga tidak bagus untuk kesan terhadap tim. Tidak adil bagi para bek lain yang sudah berjuang keras. Menurutnya, FC20 memiliki kedalaman skuad yang memadai dengan nama-nama seperti Bruns, Neistat, dan Lemkin yang siap mengisi posisi belakang. Meski begitu, Struer menegaskan klub tetap membuka pintu negosiasi. Kami tetap berusaha mencapai kesepakatan dengan Hilgers. Dia bisa langsung bermain lagi, hanya ada satu hal yang harus dia lakukan. 3. Kontrak baru jadi kunci akhir drama. Saat ini, FC20 kabarnya sudah mengajukan tawaran kontrak baru untuk Mes Hilgers. Manajemen berharap sang pemain segera menandatanganinya agar kisah tarik ulur ini berakhir dengan damai. Jika kesepakatan tercapai, bukan tidak mungkin Hilgers akan segera memperkuat klub yang membesarkan namanya di Eredivisie. Situasi ini menjadi sorotan bukan hanya di Belanda, tapi juga di Indonesia, tempat Hilgers kini dikenal sebagai salah satu pemain naturalisasi. Publik berharap masalah kontrak ini segera tuntas agar Hilgers bisa kembali fokus pada performa di lapangan dan melanjutkan kontribusinya baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Meski tampak sederhana, syarat yang diminta FC20 bisa menjadi titik balik karir Mes Hilgers. Kini bola ada di tangannya. Apakah ia akan menandatangani kontrak baru dan kembali bersinar atau justru memilih jalan lain demi masa depannya? Luis Van Gaal ke Indonesia. Jurnalis Spanyol bocorkan sinyal mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, rumor panas tengah berhembus di dunia sepak bola. Nama legendaris asal Belanda, Luis Van Gaal, dikaitkan dengan posisi pelatih baru Timnas Indonesia. Setelah kepergian Patrick Kluivert, publik tanah air mendadak dihebohkan dengan laporan media asing yang menyebut Van Gaal akan membuat pengumuman besar pada Senin 20 Oktober 2025. Apakah itu berarti ia benar-benar akan datang ke Jakarta? Berikut ini 3 faktanya. 1. Rumor menguat, media Inggris sebut Van Gaal punya berita besar.
Kabar ini pertama kali muncul dari unggahan media Inggris The Touchline melalui akun resmi mereka di platform X. Dalam postingannya, mereka menulis bahwa Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers pada Senin mendatang dan mengumumkan sesuatu yang besar. Senin ini, Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers. Ia akan mengumumkan berita besar. Tulis The Touchline di akun X mereka @touchlinex. Meski tidak dijelaskan secara spesifik apa isi pengumuman itu, unggahan tersebut langsung memantik spekulasi luas. Sejumlah penggemar sepak bola, termasuk di Indonesia, mulai menduga bahwa Van Gaal mungkin akan diumumkan sebagai pelatih baru skuad Garuda. Mengingat posisi pelatih tengah kosong usai Patrick Kluivert dipulangkan, kabar ini terasa masuk akal. Apalagi hubungan Van Gaal dan Kluivert sudah terjalin lama sejak keduanya bekerja sama di timnas Belanda. 2. Sinyal dari Spanyol, jurnalis bocorkan petunjuk ke Indonesia. Tak lama setelah kabar dari Inggris beredar, seorang jurnalis Spanyol bernama Victor Catalina ikut menyulut api rumor tersebut. Ia memberikan komentar di unggahan The Touchline dengan menuliskan kalimat yang membuat publik Indonesia geger. "Selamat datang Louis van Gaal," tulis Victor Catalina disertai emoji bendera merah putih. Sontak komentar itu ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Van Gaal memang akan menyeberang ke Asia Tenggara. Publik menilai Catalina yang dikenal dekat dengan lingkaran media sepak bola Eropa tentu tak akan asal bicara. Jika benar demikian, maka Indonesia akan menjadi destinasi baru dalam karir panjang Van Gaal, sebuah langkah mengejutkan bagi pelatih berusia 74 tahun yang sudah lama tak menukangi tim manapun sejak mundur dari timnas Belanda usai Piala Dunia 2022. 3. Pengalaman segudang dari Barcelona hingga Manchester United. Jika rumor ini benar, Indonesia bisa mendapatkan salah satu pelatih paling berpengalaman di dunia sepak bola modern. Louis van Gaal bukan nama sembarang. Ia pernah memimpin klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester United. Bersama Ajax, ia memenangkan Liga Champions 1995, sementara di level internasional, ia sukses membawa Belanda menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2014. Namun, usia Van Gaal kini sudah menginjak 74 tahun dan kondisi kesehatannya sempat menjadi perhatian publik setelah pengobatan kanker prostat beberapa tahun lalu. Meski begitu, semangat dan dedikasinya terhadap sepak bola tampaknya tak pernah padam. Jika benar ia memilih Indonesia sebagai pelabuhan baru, hal ini bisa menjadi babak bersejarah baik bagi karir Van Gaal maupun bagi perjalanan sepak bola nasional.